Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Sporting CP versus Bodo Glimt. Dongeng Bodo Glimt di Liga Champions musim ini resmi terhenti. Adalah wakil Portugal Sporting CP yang menghentikan perjalanan sang debutan tersebut. Setelah takluk cukup telak 3-0 di markas Bodo Glimt, Sporting berhasil balikan keadaan dengan menang 5-0 di Lisbon. Bodo Glimt sebelumnya mampu merepotkan banyak raksasa Eropa dengan permainan ofensif mereka yang cair dan agresif. Namun strategi itu ternyata berhasil dipatahkan oleh Rui Borges dan anak asuhnya. Memanfaatkan sejumlah titik lemah Bodo Glimt, wakil Portugal itu akhirnya berhasil memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Pelatih Sporting Rui Borges memainkan skema 4-2-3-1. Rui Silva di bawah Mistar, dikawal Inacio dan Quaresma di sektor bek tengah. Mereka diapit Fresneda dan Maxi Araujo. Morita dan Hjulmand di posisi double pivot. Yeni, Pedro Gonçalves dan Trincao menopang Luis Suarez di depan. Bodo Glimt sementara itu bermain dengan skema 4-3-3. Tidak ada perubahan sama sekali dari starting 11 yang diturunkan pelatih Kjetil Knutsen di leg kedua ini. Trisula Hoog, Hauge dan Blomberg masih dipercaya mengawal lini depan, ditopang Vet, Evian, dan Berg di tengah. Saat bangun serangan, Sporting akan menggunakan shape 3-2-5. Idenya tentu supaya mereka punya banyak opsi di depan, mengingat Sporting butuh gol sebanyak mungkin untuk bisa balikan keadaan. Dari formasi 4 back, Araujo yang berposisi sebagai fullback kiri didorong lebih naik, sementara winger kiri lebih masuk ke half space. Pada momen yang sama, kita juga bisa melihat bahwa Bodo Glimt menerapkan skema 4-4-2 compact dalam bertahan. Fokus mereka adalah bertahan di area tengah, membiarkan area sayap terbuka. Karena area sayap terbuka dan sulit progresikan bola lewat tengah, Sporting menyasar area sayap tersebut ketika bangun serangan dengan kelebaran maksimal. Beberapa kali terlihat mereka akan langsung memainkan umpan direct ke area sayap seperti ini. Selain itu, blok bertahan Bodo Glimt yang kerap menumpuk di satu sisi membuat sisi lain sayap lain terekspos. Inilah yang dimanfaatkan Sporting lewat permainan switch play. Memang cara paling efektif untuk membongkar pertahanan tim yang bermain rapat di tengah seperti Bodo Glimt adalah menyerang lewat sayap menggunakan umpan-umpan crossing. Itulah yang dilakukan Sporting di laga ini. Di menit awal, wakil Portugal tersebut bahkan sudah hampir berhasil cetak gol melalui skema crossing ini. Araujo yang diplot lebih naik menang duel 1 versus 1. Sayang di sini tandukan Trincao masih melambung. Taktik menyerang lewat sayap terbukti berhasil. Gol pertama mereka yang lahir di menit ke-34 juga tercipta dari skema bola udara. Meski di sini cara yang dipakai adalah melalui sepak pojok. Namun dalam prosesnya bisa dilihat ada switch play yang diterapkan Sporting. Setelah bangun serangan di sisi kiri, mereka switch ke area kanan. Yeni coba melakukan penetrasi, tapi dihalau back Bodo Glimt dan menghasilkan corner. Trincao yang mengeksekusi sepak pojok arahkan bola ke tengah. Inacio menyambut bola kiriman itu dengan tandukan sempurna, mengalahkan Gundersen dalam duel bola udara dan membuat Haikin terdiam. 1-0. Di babak kedua, gol kedua Sporting juga lahir dengan skema yang serupa. Terlihat ada celah tercipta di antara center back setelah salah satu center back Bodo Glimt terpancing oleh Fresneda. Celah itu diekspos Yeni dengan umpan diagonal yang disambut Suarez. Di sisi berseberangan ada Pedro Gonçalves yang tak terkawal. Suarez pun mengirim umpan silang datar dan berhasil dikonversi dengan baik oleh pemain asal Portugal tersebut. 2-0. Bodo Glimt semakin terpojok. Karena bukannya menambah pundi-pundi gol, gawang mereka kembali terkoyak. Lagi-lagi, gol Luis Suarez dari titik putih tercipta dengan proses serangan dari sisi sayap. Terlihat di sini, para pemain Bodo Glimt bertahan dengan rapat di tengah. Tetapi mereka membebaskan Fresneda di sebelah kiri pertahanan.
Crossing dilepas bek kanan berusia 21 tahun tersebut tetapi membentur Bjorkan. Lewat tayangan VAR, wasit mengkonfirmasi bahwa itu adalah sebuah handball di area terlarang. Luis Suarez yang maju sebagai Algojo berhasil tunaikan tugasnya dengan baik. Skor 3-0 untuk Sporting dan sama kuat secara agregat di 90 menit. Kesuksesan Sporting menang melawan Bodo Glimt tidak hanya terjadi karena mereka jeli dalam hal menyerang. Ini juga terjadi berkat kejelian Rui Borges dalam menerapkan counter strategi untuk lawannya itu. Bodo Glimt adalah tim yang bermain dengan direct dan mengandalkan serangan-serangan cepat. Maka cara paling efektif untuk menangkalnya adalah dengan membentuk struktur bertahan yang solid. Pada momen ini bisa dilihat, meski sedang dalam posisi menyerang, Sporting tetap menempatkan 3 pemain di area belakang sebagai rest defense. Hal ini dilakukan supaya mereka punya proteksi kokoh di area pertahanan. Saat bola berhasil direbut, para pemain Sporting juga akan melakukan pressing agresif. Tapi yang terpenting, para pemain bertahan mereka tetap disiplin menjaga posisi seperti ini untuk mematikan bola-bola direct dari Bodo Glimt. Meski sudah cukup disiplin, pertahanan Sporting sempat lengah juga. Setidaknya ada 2 serangan balik cepat yang berhasil menembus area pertahanan mereka. Skema yang sama kembali terulang jelang berakhirnya babak pertama. Setelah gagalkan serangan Sporting, Bodo Glimt melakukan counter attack cepat. Evian mendapat cukup ruang untuk kirim umpan silang. Beruntung, Trincao cukup sigap menutup umpan dari pemain bernomor punggung 26 tersebut. Serangan tadi cuma menghasilkan corner untuk Bodo Glimt. Strategi yang diterapkan Rui Borges terbukti jitu. Gawang pasukannya sama sekali tak kebobolan dan berhasil membuat laga berlanjut ke extra time. Saat memasuki babak extra time, kedua tim masih memainkan pendekatan yang sama seperti di waktu normal. Karena Sporting menyerang dari sayap terbukti masih efektif. Hanya butuh 2 menit setelah kick off, mereka kembali getarkan jala Bodo Glimt melalui Maxi Araujo. Dalam proses terjadinya gol, terlihat Nuno Santos berikan umpan diagonal ke Braganca yang masuk dari half space. Pemain pengganti yang masuk di menit ke-68 itu pun langsung kirim cutback ke tengah. Bola diterima Trincao dan langsung disodorkan kepada Araujo. Tanpa basa-basi, pemain Uruguay itu melepas tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat. 4-0. Seolah tidak puas dengan kemenangan agregat bermargin 1 gol, Sporting menambah pundi golnya lagi di menit akhir. Aktornya kali ini adalah pemain muda yang baru masuk di penghujung extra time, Rafael Nel. Pressing agresif para pemain Sporting membuat bek Bodo Glimt melakukan kesalahan. Bola berhasil dicuri oleh Braganca. Kembali, pertahanan Bodo Glimt yang rapat di tengah membuat ruang terbuka di sisi sayap. Nel mengekspos area ini dan dengan cerdik Braganca yang melihat pergerakan itu memberinya umpan terobosan. Pemain bernomor punggung 90 itu langsung lepas tembakan keras ke tiang dekat yang sayangnya tak mampu diantisipasi oleh Haikin. Sporting menutup laga dengan kemenangan 5-0 dan 5-3 secara agregat. Kemenangan Sporting CP ini otomatis mengakhiri dongeng Bodo Glimt di UCL musim 2025-2026. Namun kemenangan ini juga menciptakan dongeng baru, yakni tentang perjalanan Sporting sendiri. Di babak perempat final, mereka akan berhadapan dengan Arsenal yang di laga lain berhasil menyudahi perjalanan Bayer Leverkusen. Akankah Sporting menciptakan dongeng baru melawan sang wakil Inggris? Patut kita tunggu.